Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sobat Fajar, kita kembali lagi pada seri diskusi moderasi beragama kerjasama antara Fajar Online dengan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, biasa disingkat dengan BELA Makassar. Ada 4 poin moderasi beragama yang sekarang digaungkan oleh Kementerian Agama, yaitu yang pertama toleransi, yang kedua anti kekerasan, yang ketiga komitmen kebangsaan, dan keempat akomodatif terhadap tradisi lokal. Nah, sekarang ini kita akan membicarakan yang poin keempat, akomodatif terhadap tradisi lokal. Bersama kita di studio sudah hadir Pak Dr. Syamsur Rijal, salah seorang peneliti di Balai Litbang Agama Makassar. Adapun tema kita hari ini adalah Haji Ugi dan wacana moderasi beragama. Baik, Assalamualaikum Pak Rijal. Ya, Waalaikumsalam. Saya panggil saja Kak Rijal supaya lebih santai. Akbar ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Haji Ugi ini memang kan sering menjadi bahan pembicaraan masyarakat kita. Iya. Bahwa ternyata ada banyak sekali kearifan lokal dari leluhur kita yang melengkapi tradisi-tradisi dalam berhaji. Iya. Nah, kira-kira apa poin-poin penting yang bisa disampaikan oleh dari hasil penelitian Pak Rijal tentang Haji Ugi ini? Iya. Yang pertama terkait dengan tema kita ini ya, bahwa salah satu bagian dari moderasi beragama dari 4 pilarnya itu, salah satunya adalah akomodasi terhadap kebudayaan lokal atau tradisi lokal. Nah, Haji Ugi ini adalah salah satu ekspresi keberagamaan masyarakat Muslim, khususnya di Sulawesi Selatan, khususnya bagi suku Bugis, yang mencoba memadukan antara ajaran Islam dengan tradisi yang ada di masyarakat atau tradisi lokal yang ada di mereka gitu. Nah, inilah yang kemudian dalam konteks moderasi beragama kita berupaya untuk menumbuhkan sikap akomodatif terhadap hal-hal semacam itu. Kita harus bertoleransi bahwa ada ekspresi keberagamaan yang di dalam beragama itu mencoba memadukan atau mendialogkan antara tradisi setempat, tradisi lokal setempat dengan ajaran-ajaran yang ada di Islam. Nah, salah satunya ajaran yang kita paling tahu masyarakat kita sangat menonjol di situ ekspresi kebudayaannya itu adalah haji, yang merupakan rukun Islam kelima ya yang kita kenal. Nah, disitulah masyarakat kita tidak hanya melakukan haji dalam konteks apa yang tertera di dalam kitab-kitab fikih atau di dalam manasik haji misalnya yang diberikan kepada mereka itu sebelum naik ke tanah suci, tapi juga mereka mengekspresikannya dengan budaya-budaya yang ada di masyarakat itu, mulai dari persiapan sebelum naik ke tanah suci, selama berada di tanah suci, dan juga pada saat kembali lagi ke tanah air. Ya, oke. Jadi kalau kita melihat biasanya memang persiapan itu kan begitu semarak sekali. Iya. Dan mungkin kalau di negara-negara lain yang atau di daerah-daerah lain tidak seperti itu. Iya. Artinya tidak melibatkan begitu banyak orang ketika mau semacam pemberitahuan. Tapi memang ini adalah sebuah tradisi dari leluhur kita. Iya. Jadi dalam masyarakat Bugis sebelum berangkat ke tanah suci itu setidaknya ada 3 ritual-ritual yang terkait dengan hal-hal lokal yang mereka lakukan. Jadi pertama itu biasa mereka istilahkan dengan masalama. Ya, jadi masalama naik haji gitu. Ya, masalama. Nah, itu biasa dirangkaikan dengan memanasi. Jadi dalam proses itu ada acara ritualnya. Ya, misalnya menghadirkan Pandrita Wanua untuk hadir ya. Jadi orang yang pintar ceritanya di kampung itu. Yang dianggap yang dituakan, yang doa-doanya selama ini diterima, dipanggil untuk memanage acara ritual lokalnya. Jadi bahan-bahan apa yang perlu disiapkan. Sampai bahan makanan maksudnya? Sampai bahan makanannya, apa yang harus disiapkan. Ya, kemudian kapan harus dilakukan, dan seterusnya. Tetapi di dalam rangkaian acara itu juga ada tradisi kebanyakan ya di dalam masyarakat kita itu membaca barasanji di situ. Jadi bersamaan dengan tradisi yang dipersiapkan oleh
Pandrita Wanua itu, juga di dalam acara itu nanti diundang orang-orang dari kalangan agamawan, ahli-ahli agama tertentu di masyarakat kampung itu untuk membaca barasanji. Nah, jadi ini ada dua perpaduan sebenarnya, perpaduan antara tradisi dari Islam, tradisi barasanji itu kan tradisi di negara-negara Islam juga dilakukan, dengan tradisi yang ada di masyarakat setempat. Nah, itu kemudian dilakukan, dan biasanya juga di beberapa masyarakat kita itu digabung lagi dengan manasik. Jadi biasanya mengundang salah satu ustaz tertentu yang datang ceramah ini khusus. yang sudah di kehidupan modern seperti itu. Kehidupan modern seperti itu, ada manasiknya. Itu yang pertama yang dilakukan oleh masyarakat kita. Nah, cuma bagi ritual masyarakat kita itu tidak lengkap kalau kemudian beberapa makanan-makanan yang harus disiapkan itu yang sudah dirancang oleh Pandrita Wanua tadi itu tidak ada. Misalnya pisang ya. Ada air putih misalnya gitu kan. Kemudian ada ada selain pisang itu di dalam masyarakat kita itu harus ada tujuh kue, 7 rupa macam kue itu ya. Biasanya songkolo ada juga. Songkolo ada, itu selain songkolo itu ada juga 7 macam kue tersebut. Nah, dalam beberapa penafsiran mereka itu kan simbol-simbol doa sebenarnya. Ya, jadi misalnya mengapa mereka membutuhkan satu sisir pisang, ya supaya berkah itu bersisir-sisir datanya kan begitu. Nah, ini menarik sebenarnya karena ini ekspresi keberislaman kita dari masyarakat kita yang diwujudkan atau dimunculkan dalam bentuk simbol-simbol tertentu. Nah, saya tanya kepada salah seorang kiai pada saat saya riset, salah satu kiai di Pindrang, pemimpin satu pesantren, yang mungkin saya tidak usah sebut pesantrennya, dia jelaskan bahwa sebenarnya di dalam tradisi beragama kita, dalam ajaran agama maksudnya, dalam ajaran agama Islam, berdoa dengan memakai simbol itu boleh. Jadi tidak harus berdoa misalnya dengan lafaz ya, yang seperti lazim kita gunakan. Tapi memakai simbol boleh. Karena itu juga dilakukan oleh Rasulullah. Jadi istilahnya mungkin ada kayak semacam simbol. Simbol. Jadi dia cerita contohnya Rasulullah dulu katanya itu kalau ada sahabat yang masuk rumah baru, nah, kadang-kadang Rasulullah itu menyuruh salah satu sahabat yang duluan masuk, yang namanya mengandung doa misalnya. Jadi misalnya dia contohkan itu ada yang bernama Zaid, ya artinya lapang kan. Zaid, kamu duluan masuk ke rumah itu. Nah, itu sebenarnya kan simbol. Rasulullah sedang berdoa melalui simbol Zaid itu agar penghuni rumah itu diberikan kelapangan rezeki. Nah, itulah yang kemudian ditradisikan oleh masyarakat kita sekarang di dalam bentuk ritual-ritual itu, sehingga ketika mau melaksanakan haji, biasanya beberapa simbol-simbol makanan yang merupakan simbol doa agar yang bersangkutan yang naik haji ini mendapatkan keselamatan, mendapatkan berkah dan diharapkan hajinya mabrur, itu harus disajikan di situ, ada di tempat tersebut. Nah, itu ritual pertama. Ritual yang lain itu adalah ritual malisetase. Jadi ritual mengisi tas dengan barang-barang yang akan dibawa oleh jamaah haji. Itu ritualnya seperti apa? Ini menarik ya, karena ini saya kira kalau orang mau berangkat itu biasanya kita kan berangkat saja kan, dimasukkan pakaiannya itu. Kalau ini sendiri-sendiri. Kalau ini ada dulu ritual itu. Jadi ada ahli yang biasanya memang mengisi barang itu. Sebelum mereka mengisi, mereka melakukan doa, ada doa tertentu yang dia lakukan. Kemudian ada air ya di sampingnya itu, di samping tasnya. Kemudian ada daun tertentu. Ya kalau di kampung saya namanya itu daun dingin-dingin ya, daun yang agak tebal itu. Ya, agak tebal. Itu diambil baru dipercikan ke tas itu. Tas itu yang akan diisi dengan diisi dengan pakaian, kelengkapan yang akan dibawa ke sana. Barulah kemudian orang itu berdoa. Nah, saya diberi satu naskah doanya itu. Ada naskah doa. Jadi menyebut wali pitue di dalam doa itu. Salah satunya. Nah, yang menarik ya agak berbeda kita dengan yang umum kita ketahui di musulsel tentang wali pitue, wali 7 itu. Nah, wali pitue yang dimaksud itu ternyata Ashabul Kahfi. Oh, berarti nama-nama dari Ashabul Kahfi itu. Ada nama-namanya, saya tidak Maximilian ya begitu namanya Bartulus ya. Ada namanya itu 7 nama. Itu yang disebutkan. Maksud ya. Saya bertanya kenapa nama ini yang tetap disebutkan pada saat memasukkan. Karena dia bilang orang itu ketika masuk ke gua itu bisa bertahan lama sampai seperti itu dan tetap tidak ada perubahan secara
fisik ketika keluar dari gua padahal sudah 300 sekian tahun kan. Nah, kita berharap juga ini iya, artinya dia beradaptasi dengan lingkungan memakai simbol itu supaya beradaptasi dengan lingkungan. Iya, dan bisa bertahan. Iya. Pakaian yang kita bawa itu bisa dipakai dengan tahan, tidak hilang gitu kan. Kemudian makanan-makanan yang kita masukkan itu, dan tentu yang lainnya itu dia berharap juga memang ada keberkahan kan dengan doa dari pakaian dengan mendoakan pakaian yang dimasukkan ke dalam ke dalam koper tersebut. Nah, setelah itu baru masih ada ritual ketiga biasanya, yaitu mapanguju. Nah, mapanguju ini biasanya 1 malam sebelum berangkat. Ya, atau biasanya juga ada kadang-kadang pada saat hari mau berangkat subuh-subuh, katakanlah kalau berangkatnya jam 9 pagi misalnya, subuh itu sudah mulai orang mapanguju. Jadi ada satu lagi-lagi ahli ya, kayak Pandrita Wanua di situ, atau ulama-ulama mungkin ulama kampung di situ yang memandu dia, dan disitulah dia berpamitan, ya berpamitan kepada seluruh orang yang ada di rumah itu, termasuk makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Ya, jadi dia pamit semua itu. Dia ingin dipersaksikan oleh semua yang ada, yang hadir di sini, apakah makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat, bahwa si fulan betul-betul sudah menunaikan rukun Islam yang kelima. Saksikanlah, saya sedang mau menuju ke tanah suci. Oh, itu seperti itu teksnya. Salah satunya ya, salah satunya. Tapi yang lain juga itu ada mapanguju itu ada yang kalau di dalam konteks dalam satu naskah juga itu disebutkan bahwa mereka ini kan sedang mau menuju ke kematian. Betul. Ya, jadi ini pelepasan mereka untuk menuju satu tahap kematian di dalam hidupnya. Kan itu dibayangkan bahwa orang naik tanah suci itu miniatur dari akhirat gitu ya. Ya ketika ke sana. Jadi bahkan dalam prinsip orang Bugis itu ada disebutkan dalam saya terjemahkan ya, beruntung rugi kalau kembali dan beruntunglah orang yang tinggal di sana. Oh, seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi sebenarnya memang ada dalam tradisi orang-orang Bugis itu yang menganggap dirinya kalau ke sana itu memang menuju ke kematian. Dia mempersiapkan dirinya untuk mati di situ. Nah, itu yang salah satu. Tapi ada juga yang menarik ya, ada juga ritual itu ada satu kertas ya. Jadi ada kertas yang juga dalam riset saya itu menemukan informasi tentang itu. Ada kertas yang ditulis ya, satu diambil oleh pihak keluarga pada saat keluar dari pintu yang mau naik ke tanah suci ini. Di situ ada satu kertas yang kemudian dipegang satu orang pegang, sisi sebelahnya, sisi sebelahnya dipegang oleh orang naik suci, kemudian ditarik. Nanti dia terpotong 2. Memang sudah ada di situ kira-kira bisa membuatnya betul-betul terpotong di situ. Diambil satu disimpan di atas pintu rumah, satu dibawa oleh yang bersangkutan. Nah, ketika saya lihat ternyata itu syahadat. Nah, jadi syahadat itulah 2 teman leseng itu katanya. Jadi 2 hal yang tidak pernah terpisah. Jadi yang tinggal di rumah itu syahadat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang di bawah asyhadu alla ilaha illallah. Oh. Gitu. Nah, nanti dua-duanya ini katanya ya insyaallah akan bersatu lagi kembali karena dua-duanya tidak pernah berpisah. Jadi diharapkan yang pergi itu pasti kembali lagi untuk mempersatukan dua hal yang memang tidak pernah terpisah ini. Itu yang untuk prosesi pemberangkatan ya. Tapi bagaimana kalau sudah sampai di tanah suci? Apakah ada lagi tradisi-tradisi atau ritual-ritual yang diwarnai oleh tradisi lokal? Iya, banyak ya. Dan itu ada beberapa hal memang ini penting untuk didiskusikan, dan saya kira akomodasi yang kita maksud di sini adalah saya di dalam penelitian itu merekomendasikan agar hal-hal itu masuk di dalam manasik supaya nanti juga daripada kita berupaya untuk menyingkirkan tetapi tetap mereka lakukan, itu malah bisa menjadi persoalan nanti di tanah suci. Dan ini yang terjadi dengan tradisi ketika mereka ada di tanah suci. Jadi ada tradisi itu mengambil kiswah. Kiswah Ka'bah. Dan itu sudah ada di pemberitaan Fajar juga pernah saya baca. Ada yang ditangkap karena menggunting kiswah. Jadi dianggap mencuri kan? Tapi itu tradisi. Nah, karena itulah menurut saya yang hal-hal semacam ini penting dijelaskan di dalam manasik haji agar tidak terlanjur begitu kan? Lebih baik diatur sedemikian rupa yang mana yang bisa tradisi lokal kita yang bisa dijalankan dengan baik di sana, yang mana tidak.
Nah, untuk tradisi mengambil kiswah ini, saya balik ke belakang membaca beberapa buku-buku tentang haji. Ternyata tradisi mengambil kiswah Ka'bah itu tradisi yang sudah dijalankan oleh para syekh-syekh yang ada di Tanah Suci. Kan kita ini kadang-kadang ada orang Indonesia yang tinggal di sana, kemudian jadi syekh di Tanah Suci, mungkin kawin di sana. Mereka ini ketika ada orang dari Indonesia misalnya, atau katakanlah dari Bugis yang naik ke sana, dia mau memberikan semacam doa, ya doa dengan berkat tertentu, dengan kiswah Ka'bah. Kan kiswah Ka'bah itu sebenarnya ada tradisi dulu, ada tradisi mahmal namanya. Tradisi mahmal itu tradisi kiswah itu dibawa dari kerajaan Mesir, dibawa ke Mekah, kiswah baru ya. Nanti kiswah yang lama ini akan diganti dengan kiswah yang baru, dicuci dulu Ka'bahnya, gitu. Kiswah yang lama itulah yang kemudian dibagi-bagikan kepada para syekh ini. Para syekh-syekh yang masing-masing punya jamaah di berbagai tempat di dunia kan, ada dari Indonesia dan seterusnya. Lalu kiswah itu dibagikan ke jamaahnya masing-masing. Memang ada aturan seperti itu dulu. Tapi belakangan ketika kuatnya Wahabi kan hal itu semua hilang. Iya, karena dianggap sebagai hal-hal yang khurafat lah. Dulu padahal itu tradisi. Tradisi. Ya, jadi tradisi mencuci Ka'bah, bahkan tradisi membawa kiswah baru dari Mesir ke Mekah itu tradisi mahmal. Istilahnya kalau dalam tabarruk lah mereka ini. Tabarruk, dari betul. Dari kiswahnya. Kiswahnya, betul. Jadi itu ada dilakukan. Tapi setelah kuatnya Wahabisme di sana, di seluruh dunia menjadi hilang tradisi itu, yang bertahan itu dari sini, dari Bugis. Masih tetap ada keyakinan seperti itu. Nekat. Iya, masih tetap. Karena mereka itu naik haji itu bagi orang di Bugis itu bukan hanya sekedar, ya betul, yang pertama memang menunaikan rukun Islam yang kelima, ya sebagai bagian dari hamba Allah yang menaati aturan-aturan syariat. Itu tetap yang pertama yang menjadi motivasi mereka. Tapi yang lainnya itu mereka ingin ada keberkahan di situ, ada barakatnya yang diambil dari sana kan, dan barakatnya itu didapat dari simbol-simbol semacam itu. Mereka bukan menganggap itu sebagai sesuatu yang disakralkan atau dijadikan semacam tanda kutip Tuhan, ya bukan. Tapi menurut mereka, jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu sesuatu yang sangat berharga bagi kami gitu kan. Dan alangkah bagusnya itu kalau kami jadikan sebagai simbol untuk tawassul ya, untuk mencari doa keberkahan, rezeki yang banyak dan seterusnya. Makanya banyak orang yang kalau dapat kiswah dari Ka'bah itu pasang di tokonya. Ya, ada yang memasang di ketika pergi menjala ikan di laut itu dia pasang di situ. Mengapa? Karena kiswah itu atau Ka'bah itu sendiri simbol sesuatu yang memikat orang. Karena orang semua dari penjuru dulu datang di situ kan. Nah itu dia bayangkan kalau kita pakai itu dalam menjala, maka sekali lagi ini persoalan simbol lagi. Simbol. Dan sekali lagi saya ingin katakan bahwa soal simbol dalam berdoa itu menurut penjelasan Kiai yang saya wawancara itu boleh. Karena Nabi juga menggunakan simbol seperti itu. Betul. Iya, simbol-simbol seperti itu. Nah, dalam bahasa lokal kita itu disebut dengan asenus-senureng. Asenus-senureng. Iya, asenus-senureng. Iya. Selain mengambil kiswah Ka'bah apa lagi tradisi menada air dari compi belaing itu. Jadi kan dulu memang ada tradisi tadi mencuci Ka'bah kan? Oh iya. Ya, biasanya orang menadahkan di situ. Air cucian Ka'bah. Air cucian Ka'bah dari compi. Atau kalau sekarang karena sudah tidak ada tradisi mencuci itu ada, mencuci Ka'bah itu ada, tetapi sekarang itu disiasati ketika orang sudah menuju ke Arafah, baru dicuci di belakang kan, jadi tidak bisa lagi orang nada kan, semua sudah ke Arafah. Tapi biasanya sekarang itu orang mencoba menada air itu pada saat hujan. Jadi pergi di Jemput Belaing itu di dekat Hijr Ismail, di sudut Ka'bah, di sudutnya kan, di Jemput Belaing yang talangnya dari talang emas, disitulah dia tadah itu air dan itu dia bawa pulang. Sekali lagi itu tadi untuk ya simbol-simbol juga, simbol keberkahan. Yang lain itu mereka pada saat mau pulang setelah mereka selesai melakukan wukuf di Padang Arafah, kemudian sudah selesai ritual di Mina, mereka mereka sudah haji, sudah tahallul semua dan sebagainya, lengkap sudah rukun-rukun hajinya. Mereka sebelum balik ke Tanah Suci itu melakukan lagi satu tradisi yang disebut dengan Mapatopo. Mapatopo. Iya, jadi Mapatopo itu semacam penabalan ya bahwa kamu ini sudah bergelar haji. Dan itu yang yang menyungkupkan kopiah haji atau kemudian
kerudung haji, ya bagi orang-orang Bugis itu kan ada kerudung cipo-cipo. Kan ada itu istilahnya lagi kita, ada talili, ada terispa. Itu semua saya dapat di dalam penelitian saya itu. Kemudian kalau haji ada pakai pakai serbang atau pakai songkok biasa. Nah, ada satu yang dituakan. Dulunya lagi-lagi yang melakukan itu adalah syekh. Syekh yang ada di tanah suci, tapi punya keturunan dengan orang-orang Bugis. Mereka yang diminta untuk mapatopo itu. Jadi menyungkupkan kain dengan doa-doa tertentu. Nah, bagi mereka itu penting karena itu adalah satu simbol penabalan bahwa mereka sudah haji. Ini artinya kayak di wisuda gitu. Kayak di wisuda. Dan karena Anda haji itu punya beberapa konsekuensi tertentu yang harus Anda jaga. Jangan sampai melewati hal tersebut. Jadi ini sesuatu yang sangat mulia. Jadi ketika mereka pakai sumpamanya surban atau kemudian itu mengingatkan mereka. Mengingatkan mereka. Dan biasanya dulu itu dan mereka juga cerita ke kami waktu kami melakukan penelitian dalam riset itu dalam wawancara, tapi juga saya memang temukan di kampung, termasuk di kampung saya, orang yang sudah berhaji itu tidak mau meletakkan sesuatu di atas kepalanya. Kalau setelah naik haji, apalagi kalau dia memakai serbang atau songkok hajinya. Jadi dulu dan saya saksikan perempuan yang sudah haji tidak mau lagi mak jujung. Apa alasannya? Ya itu karena ada sesuatu yang mulia di atas kepalanya kan. Tidak boleh lagi ada di atasnya lagi, sudah mempotop tadi itu. Tidak boleh lagi di atasnya lagi itu. Barang-barang. Jadi mereka hanya jinjing atau ya kalau misalnya agak berat itu dia berdua dengan kawannya sambil dipakai kayu untuk menjinjing pulang gitu. Nah, itu yang terjadi di dalam masyarakat kita. Ini di antara tradisi yang berlangsung di tanah suci, gitu. Sekembali mereka ada lagi tradisi. Ada lagi tradisi. Jadi tradisi menyambut jamaah haji itu ada bahkan yang saya lupa tadi ya. Ada kepercayaan tapi tidak di semua tempat. Misalnya di Jeneponto atau di beberapa tempat yang mengantar itu penting. Mengantar orang ke bandara. Itulah mengapa kalau jamaah haji dari daerah itu jangan yang paling banyak jadi Ponto mengantarnya, dan mereka akan berusaha untuk sampai ke situ karena memang ada kepercayaan sekian kali mengantar itu hampir sama dengan sudah naik haji gitu kan. Iya. Dan kemungkinannya nanti berikutnya itu kemungkinannya dia sudah naik haji gitu. Jadi dia yakini seperti itu. Makanya mereka berebutan untuk mengantar. Begitu pula kalau kembali. Kembali itu menjemput itu sebenarnya bukan karena seperti yang kita bayangkan, sama kalau kita menjemput ada kerabat kita yang datang dari luar negeri misalnya, kita mau jemput di bandara dapat oleh-oleh paling pertama. Bukan, sama sekali bukan. Jadi pertama-tama itu yang mereka inginkan adalah bersentuhan kulit pertama kali dengan orang yang datang dari tanah suci, barakatna yang dia pertama mau dapat. Dan itu juga ada kepercayaan. Kalau mereka yang pertama bersentuhan itu, tahun berikutnya, insya Allah dia yang akan menyusul orang yang itu untuk naik haji gitu. Ya makanya mereka mau keluarganya, mau bukan keluarganya berusaha untuk terlebih dahulu bersalaman atau apa begitu dengan orang yang sudah datang dari Mekah. Nah, balik ke rumah itu masih ada ritual selamatan lagi gitu. Nah, itu yang diantaranya ya, yang umum yang kita lihat. Tapi ada yang tidak umum. Ya, misalnya di dalam masyarakat kita itu ada satu tradisi yang orang istilahkan haji bawa karaeng. Oke, nah ini menarik. Nah, tetapi dalam riset saya menemukan bahwa sebenarnya mereka yang biasa naik ke bawah karaeng itu juga tidak pernah menyepadankan, jadi tidak pernah mensejajarkan apa yang mereka lakukan ke bawah karaeng itu sama dengan naik haji. Tidak pernah. Tapi ada bahasanya bahwa kalau misalnya pahala kami mau dinilai oleh Allah sama dengan pahala naik haji, kami tidak bisa menghalangi itu. Itu hak prerogatif Tuhan, hak prerogatif Allah. Ini kan tahun 2006, tim Fajar dulu pernah meliput haji bawa karaeng. Nah, itu waktu saya sendiri yang ke sana. Ada memang tradisi itu, terutama dari masyarakat Sinjai yang naik ke sana. Ini yang kami lihat, mereka melakukan hal-hal yang mirip dengan haji. Jadi ada kayak semacam tawaf di batu itu ya, ada batu tugu itu. Titik triangulasinya sebenarnya itu tugu untuk untuk menandakan bahwa ini puncak tertinggi dari bawah karaeng. Pertanyaan saya, ini kan sebenarnya haji bawah karaeng ini kayak semacam ritual pelengkap yang dilakukan oleh orang yang sudah berhaji.
Tapi yang kami temukan di sana adalah mereka menganggap bahwa ketika ke Bawah Karaeng itu sama dengan berhaji. Iya. Jadi ada yang salah kayaknya di sini dari tradisi itu. Ada beberapa Jadi dari hasil temuan-temuan kami itu memang ada beberapa kategori yang naik ke sana. Jadi kalau kita lihat sejarahnya sebenarnya tradisi naik ke Bawah Karaeng itu kan sudah hadir sebelum datangnya Islam. Ya, jadi sudah ada tradisi naik ke tempat-tempat tertinggi untuk melakukan sebuah ritual. Itu dilakukan oleh berbagai masyarakat di Bugis Makassar gitu. Karena mereka meyakini bahwa misalnya di orang-orang arah selatan ke sana ya, misalnya ada istilah tukang maya kananna, itu artinya orang yang kata-katanya terlaksana gitu, yang maha terlaksana ucapannya kan, itu berdiam di tempat yang tinggi. Nah karena itu ritual kita itu bagus dilakukan di tempat-tempat yang tinggi, misalnya gunung ya atau bukit-bukit tertentu kalau tidak ada gunung yang kita dapatkan. Nah itulah awal mula kenapa selalu ada ritual di Bawah Karaeng. Nah setelah datang Islam, mereka tidak menginginkan ritual ini hilang, tetapi mereka mencoba mengkombinasikannya dengan tradisi yang sudah dikenal di dalam Islam. Akulturasi budaya dan juga bagian dari negosiasi. Jadi kan pada satu sisi sebenarnya kalau kita bicara dari sisi kebudayaan kan, kedatangan agama-agama besar itu kan menyingkirkan sebenarnya tradisi lokal dan agama lokal kan begitu. Nah bagi masyarakat lokal ini mereka menerima budaya-budaya baru yang datang itu yang dibawa oleh agama besar termasuk dengan ajaran-ajarannya, tetapi di saat yang sama mereka mencoba menegosiasi dengan memasukkan unsur-unsur kebiasaan mereka dulu masuk mewarnai cara keberagamaan mereka yang meskipun disebut sebagai Islam itu tadi. Nah inilah yang terjadi. Ada yang menganggap bahwa itu sama dengan haji tadi itu. Karena mereka memang memasukkan tradisi lokal, ritual lokal itu ke dalam unsur ajaran-ajaran agama gitu. Tetapi yang kebanyakan yang saya lihat, mereka tidak menyandingkan itu. Jadi tidak sama persis, karena mereka juga tetap mau ke Tanah Suci. Yang ke sana itu, meskipun menganggap bahwa nilai pahalanya ya, yang banyak saya dengar itu hanya menganggap nilai pahala yang kami lakukan di sana itu bisa setara dengan nilai pahala naik ke Tanah Suci. Tapi bukan berarti menggugurkan kewajiban naik haji. Ya, jadi bukan dalam pengertian syariat begitu ya, bukan dalam pengertian syariat. Ini kita bisa lihat dari sisi pendekatan esoteris lah, sisi ketasawufan, kemistisan gitu. Bahwa siapapun itu yang mau diganjar haji oleh Tuhan bisa diganjar haji meskipun tidak melakukan haji secara syariat. Banyak hadis. Banyak hadis. Ketika berbuat seperti ini pahalanya setara dengan hadis. Dan banyak cerita-cerita dari Sufi misalnya. Cerita Sufi Rabiatul Adawiyah kan bicara tentang itu. Cerita tentang Ali Al-Muwaffaq dengan Abdullah Ibnul Mubarak kan juga menceritakan seorang tukang sol sepatu yang tidak sempat naik haji tapi karena makan kepada orang dari hasil miskin, hasil menjahit sepatunya itu yang mau dipakai jadi ongkos sehingga batal dia. Akhirnya tahun itu ya Abdullah Ibnul Mubarak salah seorang sufi melihat di dalam mimpinya malaikat bercakap-cakap hanya dia yang diterima hajinya. Padahal dia tidak naik haji. Jadi sol pahala itu sangat mungkin. Dalam cerita sufi yang menceritakan Rabiatul Adawiyah, salah satu sufi yang bernama Ibrahim bin Nadam itu berangkat ke Tanah Suci. Sampai di Tanah Suci Ka'bahnya hilang. Loh, Ka'bahnya kok hilang katanya ini. Lalu muncullah suara bahwa kembalilah kamu ke kampungnya Rabiatul Adawiyah. Karena Ka'bah sekarang ada di sana. Tawaf di sana. Tawaf. Dia kembali ke sana. Dia lihat di Rabiatul Adawiyah itu Ka'bah justru tawaf mengelilingi Rabiatul Adawiyah. Ditanya kenapa bisa sampai seperti itu sementara kami mengunjungi ke sana. Kata Rabiatul Adawiyah, karena mungkin kalian hanya mementingkan makhluknya, bukan sang pencipta makhluk itu. Sementara saya hanya mementingkan sang pencinta makhluknya, maka makhluknya yang datang kepada saya. Jadi cerita-cerita seperti ini yang banyak berkembang. Dan itulah yang menginspirasi mereka bahwa selama keikhlasan ini muncul di dalam hati, bahwa saya naik ke Tanah Suci, apakah saya di sana hanya naik ke Bawah Karaeng, apakah saya di sana hanya salat saja, salat sunat saja, atau salat Idul Adha, mendengarkan khutbah kalau ada yang khutbah pada saat itu. Kan ada yang begitu saja. Dia hanya naik sekedar salat saja, tidak melakukan itu berkeliling di batu itu kan. Tapi kalau Tuhan melihat keikhlasan saya lalu mau mengganjar saya dengan pahala haji, siapa yang bisa menghalangi? Jadi saya luruskan di sini. Ternyata pemahaman masyarakat bahwa orang yang naik haji Bawah Karaeng itu yang menyamakan dengan
sama dengan menggugurkan rukun Islam kelima itu tidak ada. Sebenarnya tidak seperti itu. Tidak ada yang menganggap seperti itu. Jadi dia bukan pengganti syariat. Itu yang penting. Ini namanya usaha ya. ya. Memperlihatkan kesungguhan kepada kesungguhan. Tuhan. Karena prosesnya ke sana kan berat. Ya, saya ada beberapa orang yang saya wawancara secara mendalam itu dan lama dan dekat dengan dia, dan dia bercerita tentang pengalamannya bagaimana beratnya itu ke sana, tapi dia tetap lakukan. Mereka ini kan bukan pendaki profesional. Betul. Mereka ke sana tidak membawa alat-alat yang seperti pendaki pada umumnya kan. Mereka hanya bawa sarung, jaket dan sebagainya. Bahkan tendanya saya lihat itu tenda orang bilang tenda coto saja. Iya. Yang kalau masuk hawa dingin itu luar biasa. Iya betul. Tapi mereka melakukan itu karena ingin dekat dengan yang Maha Pencipta. Memperlihatkan kesungguhan. Dan mungkin berharap tadi dengan tradisi bahwa di tempat yang tertinggi itulah paling bagus tempat untuk berdoa. Betul. Mudah-mudahan tahun berikutnya depan saya betul-betul bisa berhaji. Bisa berhaji. Seperti itu. Iya. Nah, Kak Rijal, ini semua sumber-sumber dari ini dapat dari mana? Iya. Yang kalau tadi itu beberapa hal itu misalnya ritual malisetasi, mereka punya naskah. Nah, naskah itu saya coba telusuri dan menurut pengakuannya dia sebut bahwa ini dari leluhur kami, dari salah satu penganjur agama Islam di Pulau Salemo. Yang memberikan itu ketika masuk di daerah Segeri sana, mengajarkan Islam. Lah ini peninggalannya salah satunya. Naskah itu diperlihatkan yang di bacaan-bacaan itu. Tahun berapa ada di situ tertera tahunnya? Tahunnya tidak kelihatan, dia hanya satu lembar kertas aja. Oh, satu lembar kertas. Ya, jadi kemungkinan ini kalau kita mau telusuri lebih jauh, kalau kita mau penelitian lebih dalam tentang naskahnya, itu kita harus cari naskah lengkapnya seperti apa ini naskah kan. Ada juga naskah yang lembaran yang saya dapat, itu bicara tentang bagaimana cara penguju. Yang mulai dari mapisabi, artinya pamit kepada orang yang kita mau tinggalkan di Toddange dengan makhluk-makhluk, segala makhluk. Kemudian salat, safar. Di situ dijelaskan itu dalam naskah itu. Cuma bahasa lontar, bahasa Bugis ya. Tapi di situ ada doa-doanya dia pakai tetap bahasa Arab. Apa doa-doa yang surah apa yang kita baca pada saat salat, safar dan sebagainya, itu ada di situ lengkap. Dan itu naskah. Cuma yang mereka pegang di sana itu, di masyarakat itu selembar atau dua lembar paling banyak. Nah, menurut saya ini mungkin kemungkinan besar naskahnya ini banyak kan, tebal. Cuma dia miliki hanya satu lembar. Yang lain itu kan sebenarnya Anang Guru Saleh, ya salah satu gurunya dulu Kiai Haji Sabudin yang di Mandar itu menulis tentang Kaifiyatul Hajj, satu kitab yang membicarakan tentang keutamaan-keutamaan berhaji. Itu dari sisi tasawuf dia ulas itu. Ya misalnya, jadi di situ ada penjelasan misalnya bagaimana kalau kita berangkat ke tanah suci itu ibaratnya kita menuju kepada alam akhirat, alam kematian. Di situ dijelaskan pada saat dia pakai yang ihram, ibarat dia sedang membungkus tubuhnya dengan kain kafan. Pada saat dia berangkat itu ibarat dan diantar oleh orang-orang menuju ke bandara dan naik ke tanah suci, ibarat dia diantar ke kubur ke alam barzah oleh orang-orang yang mengantarnya. Itu dijelaskan secara begitu. Sehingga saya akhirnya paham bahwa mengapa masyarakat meyakini juga bahwa menuju ke sana itu adalah satu tahapan perpindahan ke alam kematian. Dan karena itulah penting diiringi dengan berbagai ritual yang saya sebut tadi itu. Ya kalau di dalam konteks antropologi itu kan disebut dengan rites of passage ya, ritual peralihan ceritanya. Semua dalam konteks masyarakat kita, tahapan-tahapan peralihan dalam hidupnya itu dari anak-anak ke remaja, dari remaja ke dewasa, itu semua dewasa ke orang tua, dan dari alam dunia ke alam akhirat, semua diritualkan kan di dalam tradisi kita. Ritual peralihan. Dan dari tanah Toddange ke tanah suci itu juga perpindahan, satu perpindahan proses dalam kehidupan manusia. Ada yang memaknainya perpindahan dari alam dunia ke akhirat malah, tapi ada juga yang mengatakan ini perpindahan satu etapa yang penting di dalam kehidupan kita nantinya. Dan karena itu perlu diiringi dengan ritual-ritual tertentu untuk supaya perpindahan kita itu berjalan dengan sukses, bagus, dan apa yang kita cita-citakan dari proses perpindahan itu tercapai gitu. Pertanyaan selanjutnya ini, apakah masih ada masyarakat kita yang menjalani ritual ini secara lengkap? Yang saya lihat waktu itu masih ada. Jadi persiapan di Segeri. Oh, di Segeri. Iya, persiapan pada saat di atas dan saat kembali.
gitu. Cuma untuk ke Bawakaraennya enggak ada karena yang itu tadi aja yang tidak terkait dengan naik haji ke Bawakaraeng. Tapi soal yang naik haji ke Bawakaraeng ada lagi, masih ada juga yang melakukannya. Betul, di kampung saya juga masih ada yang sering naik ke sana itu. Jadi ini dulu-dulu secara umum dilakukan oleh masyarakat Bugis ya, kita. Bugis Makassar. Apakah boleh kita simpulkan bahwa tradisi semua ini, ritual-ritual ini sangat dipengaruhi oleh tasawuf? Jadi ada dua hal ya yang bertemu di dalam konteks ini menurut saya. Yang pertama, kreativitas dari masyarakat kita mendialogkan antara ajaran Islam dengan tradisi yang mereka miliki tanpa menghilangkan substansi masing-masing. Ya. Jadi hal-hal yang substansial itu kalau kita lihat dari luar lah yang kadang-kadang menganggapnya musyrik. Tapi kalau kita masuk ke dalam, mencoba memahami dari sudut pandang mereka, kita tahu bahwa sesungguhnya mereka juga berupaya keras untuk menghindar dari sisi kemusyrikan itu tadi. Mereka Jadi, tahu batas-batasnya. Tahu batas-batasnya, yang mana yang bisa berdialog dan yang mana yang tidak. Bahwa ada tadi yang saya ceritakan misalnya kebablasan kayak menggunting sendiri di ini. Inilah yang perlu maksud saya ketika manasik ini yang dijelaskan. Sehingga harus ada materi tersendiri yang menjelaskan tentang itu kan mestinya. Seperti itu, agar justru akomodasi terhadap kebudayaan itu tidak meluber kemana-mana, tidak disalahartikan, dan akhirnya menimbulkan problem kan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ajaran-ajaran awal yang masuk itu yang bernuansa tasawuf, khususnya di Sulawesi Selatan itu yang banyak mewarnai konteks Islamisasi kita di konteks Bugis Makassar ini. Nah, kebetulan ini kami beberapa rekan-rekan ini aktif sekarang itu belajar membaca naskah, bukan hanya naskah di lokal Sulawesi Selatan, tapi kami juga belajar membaca naskah-naskah di luar Bugis Makassar, naskah Jawa, naskah Lombok, naskah lain-lain dan seterusnya itu. Kita membaca di situ, itu menarik ya, dalam naskah itu misalnya diceritakan di naskah Bali, ada naskah Bali yang menceritakan tentang Islamisasi. Ini menarik karena naskah Bali itu dimiliki oleh orang-orang Hindu, dipelihara oleh orang Hindu, diritualkan oleh orang Hindu, tapi isinya tentang Islam, ajaran Islam, dan tentang Nabi Muhammad, pujian-pujian kepada Muhammad, dan mereka lantunkan itu. Jadi moderasi beragama itu hidup sebenarnya di dalam konteks ini oleh masyarakat Hindu di Bali. Nah di situ salah satu isinya itu proses Islamisasi yang dilakukan oleh 4 sahabat Nabi. Dari 4 sahabat Nabi itu, yang arahnya ke timur termasuk ke Nusantara itu adalah Ali bin Abu Thalib. Jadi kalau kita kaitkan dengan perspektif orang-orang tua kita atau para orang-orang yang terfokus kepada tasawuf, itu kan tasawuf itu kalau kita merujuk ke sahabat kebanyakan merujuk ke Ali bin Abu Thalib, ya, karena dalam sanad emasnya. Karena ya ini saya belum membaca referensinya, saya hanya mendengarkan informasi dalam salah satu penganut tarekat yang menceritakan bahwa dari 4 sahabat itu kan hanya 2 yang dikasih ilmu hakikat ya, ilmu ketasawufan itu, Abu Bakar dengan Ali bin Abu Thalib. Tapi hanya Ali bin Abu Thalib yang dimungkinkan untuk mentransmisikan pengetahuannya itu kepada yang lain, sementara Abu Bakar untuk dirinya sendiri. Nah, kita ini dalam naskah itu diceritakan ada 4 sahabat itu, ada yang ke barat, ada yang ke selatan, ada yang ke utara, dan ada yang ke timur. Yang ke timur itu adalah Ali bin Abu Thalib dengan generasinya. Dan itulah kalau dilihat itu mengapa banyak keturunan dari Habib itu masuk ke Nusantara dan menyebarkan Islam. Dan bisa kita lihat genealoginya. Di dalam naskah itu diceritakan kok genealoginya. Dari Maulana Malik Ibrahim misalnya, salah satunya misalnya, dan lalu sampai ke sini, dan sampai ke masyarakat Nusantara dan masuk ke Bugis Makassar. Nah kalau itu kita lihat berarti coraknya memang banyak yang bercorak tasawuf. Yang kemudian masuk ke masyarakat kita. Ini yang bisa berjumpa dengan ajaran-ajaran yang terkait dengan mistisisme lokal. Ya, mistisisme lokal itu akhirnya mereka bisa menerima dan akhirnya menyatu, dan itu sampai sekarang masih kita lihat. Dan sebenarnya menurut saya inilah yang membuat tradisi beragama kita di masyarakat bawah itu menjadi begitu semarak. Ya tidak miskin, tidak satu warna dan maksud saya tidak kaku begitu loh. Ada sesuatu nuansa yang membuatnya terlihat meriah dan sebagainya karena diwarnai oleh hal-hal semacam ini. Ada semangat dalam beragama. Semangat dalam beragama. Nah, maksud saya itu perlu dijaga dalam hal-hal tertentu. Dijaga ini dalam 2 hal dalam pengertian saya. Dijaga supaya itu tetap membuat keberagamaan kita nampak, kelihatan ya. Ada tradisi beragama kita yang muncul di dalam masyarakat. Yang kedua dijaga juga bahwa tradisi ini jangan sampai melebar kemana-mana sehingga memang betul-betul terjatuh kepada hal-hal yang berbau kemusyrikan itu tadi. Nah ini tugas kita sebenarnya, bukan menghentikan, tetapi justru
itulah yang saya sarankan tadi, menjelaskan dan masuk di memberikan dalam orang konteks pemahaman. ya, Ya, betul, masuk di betul. dalam konteks materi di dalam manasik haji. Ya. Itu. Oke. Ya, saya kira Ya. diskusi yang sangat Ya. menarik, Kak Rijal. Ya. Masyarakat kita akhirnya bisa mengetahui apa-apa hal yang mereka sebenarnya tidak ketahui tentang Ya, betul, betul. Haji Ugi ini. Ya. Banyak sebenarnya hal-hal yang ketika mereka melihat ini berbeda dengan yang mereka pahami dan divonislah bahwa ini salah dalam Ya. menurut, tapi kemungkinan salah menurut mereka. Nah, Jadi Sobat Fajar, seperti inilah kita menjelaskan tentang moderasi beragama bahwa kita sangat akomodatif dengan tradisi-tradisi Iya. lokal kita. Sepanjang itu memang tidak menyalahi dari Iya. syariat-syariat Islam. Termasuk salah satunya adalah Haji Ugi ini. iya. Terima kasih banyak Kak Rijal sudah Sama-sama. memberikan Iya. wawasan yang luas Terima kasih kepada banyak. kami dan Sangat senang masyarakat. berdiskusi dengan Mas Akbar ini. Iya. Deng Akbar. Baik, pemirsa, saya Akbar Hamdan dari Studio Fajar Online Iya. mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.